Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 beranggotakan lalu Andika, lalu Muhammad Akbar, saya sendiri, lalu Alfitra, satu lalu Hendy. Kami akan menjelaskan tentang prinsip penting di dalam membuat target bisnis. Jadi, dalam menjalankan sebuah bisnis, kita perlu membuat adanya target atau goals yang harus kita coba untuk kita penuhi demi mencapai hasil yang diinginkan. Dalam merencanakan sebuah goal atau goal setting, bisa dimulai dari goal sebelumnya atau mengacu pada goal sebelumnya, ataupun membuat goals baru untuk bisnis kita. Dengan adanya goal setting dapat membantu kita memahami kinerja yang ada saat ini dan kemudian menilai langkah apa yang perlu diambil untuk mencapai tingkat kinerja yang diinginkan. Selanjutnya terdapat 3 goals yang perlu diketahui dalam melakukan goal setting: process goal, performance goal, dan outcome goals. Jadi proses dan performance dan outcome goals ini memiliki hubungan yang linear. Goals ini saling berhubungan karena jika Anda mencapai outcome goals, Anda perlu mencapai perform goals, dan jika Anda ingin mencapai perform goals, Anda perlu mencapai proses goals. Nah, ketiga goals ini dikategorikan berdasarkan seberapa besar kendali yang Anda miliki. Nah, lalu Anda memiliki kendali yang paling besar atas proses goal dan paling sedikit kendali atas outcome goals. Lalu setelah itu kita akan menetapkan tujuan bisnisnya. Yang pertama adalah proses goal. Jadi proses goal adalah mendukung kinerja dengan memberi sesuatu untuk difokuskan saat bekerja menuju tujuan sasaran kinerja kita. Tujuannya adalah target ada di bawah kendali kita. Nah, mereka adalah hal kecil yang harus difokuskan atau dilakukan untuk akhirnya mencapai tujuan yang lebih besar. Contohnya adalah melakukan training atau pelatihan selama 4 kali dalam setahun misal. Lalu menerbitkan iklan yang ada pada sosial media, yaitu menerbitkan iklan di sosial media. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu performance goal. Performance goal adalah standar yang ingin kita capai dalam suatu bisnis. Kita menggunakannya untuk mengukur target perilaku dari bisnis kita. Kemudian performance goal sendiri merupakan tujuan berjangka pendek yang ditetapkan untuk tugas tertentu. Seiring berjalannya waktu, performance goal akan terus berkembang mengikuti tujuan bisnis. Contoh dari performance goal yaitu membuka cabang baru di tempat strategis dan kemudian mendapatkan 100 pelanggan setiap hari. Selanjutnya yaitu outcome goal. Outcome goal sendiri merupakan hasil akhir yang ingin dicapai pada bisnis yang kita bangun. Walaupun ini cukup menguntungkan, tetapi ini tidak 100% ada dalam kendali kita karena melibatkan pihak lainnya. Contoh dari outcome goal sendiri yaitu memenangkan penghargaan dalam sebuah kontes atau event yang berhubungan dengan bisnis dan mendapatkan omset 50 juta rupiah per bulan. Kemudian kita diharuskan juga menetapkan tujuan bisnis. Menetapkan tujuan bisnis merupakan salah satu cara untuk memastikan agar dapat mencapai goals yang kita tetapkan. Tahapan untuk menentukan tujuan bisnis antara lain yaitu pertama, tentukan sasaran. Tentukan sasaran sendiri yang dimaksudkan yaitu garis finish yang ingin kita capai atau ya tujuan. Yang kedua yaitu buat tujuan yang spesifik. Alasan dari membuat tujuan yang spesifik agar kita tahu secara detail apa yang ingin kita capai. Kemudian yang ketiga yaitu berkomitmen pada tujuan. Untuk tahap ini dimaksudkan agar kita konsisten terhadap apa yang kita lakukan. Yang kemudian pada tahap keempat yaitu tetapkan batas waktu, dan kelima yaitu hadiahi dirimu sendiri atau self reward.
Baik, untuk poin pertama yaitu tentukan sasaran. Agar bisa lebih memperluas peluang dalam mencapai tujuan atau target, tujuan yang dibuat harus konkret, tidak tidak abstrak atau tidak seabstrak tujuan jangka panjang dan diharuskan dibuat secara rinci sehingga kita bisa lebih fokus dan lebih merasa termotivasi dalam mencapainya. Contoh dari tahapan menentukan sasaran yaitu meningkatkan pendapatan bisnis sebesar 50% untuk pada tahun ini atau pada tahun tertentu. Sehingga tim kita dalam melakukan bisnis memiliki uh, garis batas tertentu yang ingin dicapai. Baik, selanjutnya buat tujuan yang spesifik. Tujuan harus sejalan dengan yang ingin dicapai sehingga haruslah tujuan yang penting dan juga sudah sesuai dengan nilai dan juga rencana jangka panjang bisnis, jadi kita bisa tetap memegang kendali terhadap tujuan tersebut. Jika rencana jangka panjang adalah agar bisnis Anda mencapai 100 juta setahun dalam penjualan, tujuan jangka pendeknya harus berhubungan langsung dengan hal tersebut. Selanjutnya, berkomitmen pada tujuan. Selalu berkomitmen dan tetap mematuhi komitmen yang sudah dibuat dengan menunda-nunda atau menebak-nebak keputusanmu, karena ini hanya akan menunda proses. Tetapkan batas waktu. Agar bisa tetap fokus dalam mencapai tujuan Anda, maka Anda harus menentukan tanggal yang menjadi target ataupun tanggal waktu Anda. Bila tidak dibatasi dengan baik, maka tidak akan ada rasa urgensi dan juga motivasi dalam mencapai tujuan. Tanpa kerangka waktu tertentu, tujuan Anda tidak dapat diukur dengan benar. Goal Anda harus memiliki batas waktu. Misalnya, pada akhir tahun ingin meningkatkan penjualan sebesar 30%. Dan yang terakhir, selalu berikan penghargaan atau sebuah hadiah untuk diri sendiri terhadap usaha yang telah dilakukan. Ketika bisnis kita sudah mencapai tujuan atau mencapai tonggak dalam tujuan. Terima kasih, itu adalah penjelasan dari kelompok kami, kelompok 5. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.